Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Sakinah. Saya merupakan mahasiswa program studi teknologi rekayasa perangkat lunak Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan menjelaskan hasil final proyek saya dalam course back-end JavaScript di program studi independen Kampus Merdeka Depok. Di sini saya membuat satu platform bernama Second Hand dengan gabungan dari tim front-end, ada Mbak Elsa, ada Mas Raihan, ada Mas Iqmal. Juga tim back-end-nya ada Mas Naufal, saya, dan juga Mas Handi. Lalu, introduce untuk awal produknya, dan apa itu Second Hand. Di sini saya membuat platform bernama Second Hand, yang mana platform ini akan mempertemukan seller dan juga buyer untuk melakukan transaksi jual beli barang bekas secara online, yang membuka dan menyediakan berbagai jenis kategori dan kebutuhan. Nah, untuk fiturnya sendiri, di sini ada yang fitur wajib, yaitu untuk listing jualan, ada bisnis produk, juga ada sellernya, di sini ada listing juga untuk sellernya, dan juga ada beberapa untuk maksimum kategori dan juga maksimum postingan user. Nah, untuk roadmap sendiri, kita berjalan selama 3 sprint atau selama 30 sesi. Di mana satu sprint ini terdiri dari 2 minggu, yang artinya menghabiskan selama 6 minggu, di mana sprint pertama kita fokus untuk front end, yaitu ada slicing fitur, dan untuk back end sendiri ada membuat API. Lalu untuk sprint kedua, tim front end mulai melakukan logic fitur untuk mengambil API yang telah dibuat, dan untuk back-end sendiri yaitu melakukan testing API. Dan pada sprint terakhir kita mulai melakukan testing dan juga fix bug error untuk data kita jika terjadi kesalahan. Lalu untuk workflow-nya sendiri, kita pertama ini ada usernya sebagai buyer ataupun seller. Lalu buyer atau seller ini mengirimkan request ke klien. Nanti di klien ini akan mengirimkan request juga menggunakan SPF ya ke server. Nah, untuk deploy servernya sendiri kita menggunakan Heroku. Lalu untuk database-nya sendiri kita menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk penyimpanan gambar kita menggunakan Cloudinary atau Cold Storage gitu. Nanti kita kembalikan datanya yang diminta dengan deploy dari tim front end, yaitu menggunakan Vercel. Lalu lanjut ke bagian demo program. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu sedikit bagian register maupun login dari bagian sisi front end. Namun sebelum itu kita lihat dulu bagian sebelum loginnya gitu, antar muka. Di sini terdapat beberapa produk yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu di sini bisa aktifkan search. Di sini misalnya tes. Ini akan muncul tes-tes yang telah atau enggak produk-produk sesuai kata kunci yang telah dimasukkan. Misalnya kita asal gitu menginputkan data, lalu saat dicari tidak ditemukan seperti itu. Lalu kita melakukan login. Nah, jika belum punya akun, kita dapat melakukan register sendiri. Nanti register ini akan membuatnya menjadi buyer. Nah, ini untuk passwordnya sendiri harus menggunakan satu karakter kecil, besar, atau kapital, juga angka, dan juga satu karakter spesial. Nah, jika sudah, maka akan langsung di-redirect ke halaman login. Nah, kita lihat passwordnya apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, maka nanti akan muncul message password salah. Nah, jika berhasil, maka akan muncul notif berhasil masuk dan diarahkan ke bagian dashboard profil jualan saya gitu. Karena kita belum
lakukan apa-apa, maka kita coba untuk melakukan edit profile. Nah, untuk misalnya kita Kota Ambon, Jalan Purwakarta. Misalnya ini dan simpan. Nah, untuk profilnya sendiri, untuk gambarnya ini kita nullable gitu, jadi boleh diinputkan, boleh enggak, seperti itu. Nah, setelah di profilnya diupdate, kita bisa melakukan juga penambahan produk, misalnya tas. Nah, untuk kategorinya ini bisa melakukan lebih dari satu ya. Nah, dan foto produknya sendiri kita contoh ambil saja 3 produk. Nah, terus kita bisa preview atau terbitkan. Kita terbitkan, coba terbitkan. Nah, harga harus berupa angka. Jadi kita rubah sesuai dengan notifikasi yang ada. Nah, produk berhasil dibuat, maka akan muncul ya nanti di sini untuk produknya. Mungkin maaf, ini gambarnya kurang sesuai seperti itu. Lanjut, kalau misalnya ini kita lihat lagi di halaman utamanya, maka akan tampil ya di sini yang tadi kita jual. Nah, di preview seperti ini, mungkin juga kita bisa lihat diperbesar di sini. Nah, untuk bagian API-nya sendiri, kita menggunakan Heroku ya. Tadi kalau misalnya untuk front-end-nya, sisi front-end kita menggunakan Vercel. Nah, untuk back-end-nya kita menggunakan Heroku, di mana di sini ada API documentation menggunakan Figure. Nah, di sini ada servernya, kita pilih yang bagian production server, lalu kita melakukan registrasi dan login. Nah, karena sebelumnya ini aku udah coba registrasi, aku langsung akan melakukan login. Di sini klik try it out, lalu kita coba login. Nah, jika berhasil masuk di sini, kenapa datanya nol? Karena di sini kita taruh tokennya ini di cookie ya. Nah, kita inspect dulu, lalu kita pilih bagian application dan cookies. Nah, maka akan muncul tokennya. Kita copy token ini, kita masukkan ke dalam authorize. Nah, ada namanya bearer ya. Nah, kita menggunakan bearer token. Nah, dengan menambahkan bearer di depan, lalu authorize, maka kita bisa mengakses API ini yang menggunakan autentikasi. Misalnya, bagian profile, di sini kita lihat get profile-nya. Nah, profile ditemukan ya. Namun apabila kita melakukan logout user, maka profile nanti akan tidak ditemukan. Kita coba logout ya. Nah, di bagian cookie-nya dihapus dan juga logout berhasil seperti itu. Namun logout di browser ini masih manual gitu ya, jadi kita harus logout juga. Nah, nanti di sini saat kita coba lagi untuk nge-get profilnya yang asalnya profil ditemukan, maka akan menghasilkan unauthorized itu, tidak memiliki token, karena tokennya tidak tersedia seperti itu. Nah, mungkin untuk API lainnya boleh teman-teman coba di link aku cantumin di deskripsi. Untuk detailnya nanti aku lanjut lagi ke bagian aspeknya ya. Nah, sedikit sebelum aku akhiri, saya akan membahas sedikit teks-teks yang digunakan dalam deployment tadi atau dalam platform tadi, di mana dalam backend kita menggunakan Node.js untuk runtime environment-nya.
lalu juga menggunakan Swagger untuk, documentation-nya dan juga Heroku untuk deployment-nya. Terus kita juga menggunakan SQLite sebagai ORM-nya, lalu kita menggunakan Jest untuk testing dengan database-nya PostgreSQL. Lalu untuk framework-nya yaitu menggunakan Express.js dan juga kita menggunakan cold storage bernama Coldinary untuk menyimpan gambar image. Juga yang terakhir kita menggunakan NodeMailer untuk kirim atau broadcast welcome email seperti itu. Lalu untuk front end-nya sendiri, untuk end kita menggunakan Next.js karena Next.js memiliki beberapa kelebihan dibandingkan Next.js. Terus kita menggunakan tooling CSS, ada Axios juga untuk get API-nya, ada React Drop dan juga untuk drop filenya juga ada Redux, ada Jest juga untuk testing dan deploy ke Vercel. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.